Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nusirwan di channel YouTube saya Bang Nus Channel. Baik teman-teman, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang 5 langkah agar rumah tangga berjalan dengan harmonis, rukun dan tentram. Apa saja 5 langkah tersebut? Ikuti terus video saya kali ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, memiliki sebuah rumah tangga yang harmonis, rukun, tentram, dan bahagia tentunya menjadi impian bagi setiap orang yang berkeluarga. Tapi tidak semua orang yang berkeluarga itu rumah tangganya rukun, tentram, dan bahagia. Lalu, apa saja langkah-langkah bagi pasangan, suami dan istri agar rumah tangganya bisa langgeng, rumah tangganya rukun, dan rumah tangganya bahagia? Baik teman-teman, ada 5 langkah agar rumah tangga dapat berjalan dengan bahagia atau harmonis. Pertama, niat. Dalam menikah itu mesti harus ada niat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Jadi amal perbuatan kita itu tergantung dengan niatnya. Maka karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah, dan semua ibadah itu bisa dinilai ada pahalanya di dalamnya kalau di dalamnya ada niatnya. Maka luruskan lagi niat bahwa menikah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa. Pertama, niat. Jadi niatkan dalam sebuah pernikahan itu menikah karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena kegantengan pasangannya atau kecantikan pasangannya, bukan pula karena kedudukan tahta dari pasangannya, tetapi lillahi ta'ala. Maka bila ingin pernikahannya itu ada nilai pahala di dalamnya, maka luruskan lagi niatnya di awal. Bagi Anda yang di awal lupa memasang niat ketika menikah, maka pasanglah niat mulai dari sekarang bahwa pernikahan kalian, pertemuan kalian di dunia ini itu semua atas izin Allah, dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Jadi niatkan nikah karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita menikah ini adalah sunnah daripada Rasulullah. Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah bagian dari sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang enggan menikah, maka dia tidak termasuk dari golonganku, kata Rasulullah. Maka untuk itu teman-teman, dalam sebuah rumah tangga perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan rumah tangga yang dipenuhi dengan solawat di dalamnya, insya Allah rumah tangganya akan senantiasa dijaga oleh Allah, kemudian nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholatnya harus dijaga. Jadi sholat itu adalah sebagai bentuk syukur kita, hamba Allah, kepada Kholiknya, kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk syukur kita yang kita aplikasikan dalam sebuah perbuatan. Karena sholat itu adalah gabungan dari perkataan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan,
kemudian ditutup dengan salam. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Jadi bila kita tidak sholat, artinya kita tidak mensyukuri atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bisa bicara hari ini, kita masih bisa melihat sampai pagi ini, tangan kita masih bisa bergerak sampai pagi ini, kaki kita masih bisa melangkah, kemudian jantung kita masih berdetak. Semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan nikmat yang sedemikian rupa yang kita miliki, kemudian kita melupakan siapa yang memberi semuanya ini. Itu artinya sama saja kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak hanya cukup dengan ucapan saya bersyukur atau saya berterima kasih, tetapi mesti harus kita wujudkan dalam sebuah perbuatan, yaitu sholat. Di mana dalam sholat kita berinteraksi langsung kepada pencipta kita, dan Allah sangat bangga melihat hambanya memuji-mujinya dalam sholat. Maka insya Allah kalau sama-sama menjaga, suaminya sholat 5 waktunya dijaga, istrinya juga sama, insya Allah rumah tangga kalian, rumah tangga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Orang tua kita itu adalah Tuhan kita di dunia. Ridallah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan orang tua kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menyeru kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, dan jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang tua kita. Berkata saja atau saja kepada orang tua dan itu menyinggung perasaan orang tua, maka sebanyak apapun amalan kita di dunia, sholat kita seumur hidup kita, puasa kita seumur hidup kita, dan bersedekah kita, semua harta yang kita punya kita sedekahkan, semuanya itu tidak menutupi dosa kita kepada orang tua. Maka dalam hal ini, bagi yang masih punya orang tua, sayangi mereka, kasihi mereka, berbaktilah kepada orang tua Anda, jangan sampai menyakiti perasaan dan hati, apalagi menyakiti fisiknya. Bagi yang sudah tidak memiliki orang tua lagi, doakan di setiap sholat kalian orang tuanya agar mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dikumpulkan dalam Jannatun Na'im ya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, niatkan dalam hati setiap pasangan untuk menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangannya. Suami, niatkan jadilah suami yang terbaik untuk istrinya, terbaik dalam segala hal, ucapan maupun perbuatan. Jangan sampai ucapan maupun perbuatan membuat pasangan Anda sakit hati atau tersinggung. Begitu juga sang istri, niatkan untuk menjadi istri yang terbaik untuk suaminya. Jaga ucapan, jaga tingkah laku, jaga perbuatan, jaga etika. Jangan sampai pasangan Anda tersinggung lalu sakit hati. Karena banyak pasangan di luar sana yang pecah, bahkan terjadi saling bunuh. Karena apa? Karena sakit hati. Maka tolong betul jaga lisan, jaga hati pasangan Anda. Jangan sampai terluka dan sakit hati. Mungkin ini 5 tips dari saya
agar rumah tangga berjalan dengan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.